Saya termasuk yang suka mengingat. Kemudian di akhir ada kesimpulan. Lepas itu ada penutup. Nah, jadi dia sebagai sesuatu yang, andai umur kita panjang, badan kita sehat, semua yang kita rekodkan, yang kita rakamkan itu nanti boleh dibukukan balik jadi buku. Apalagi sekarang orang tak perlu tulis sebab dah ada aplikasi yang untuk boleh membuatkan dia keluar menjadi satu tulisan. Kita tinggal edit saja, masukkan ayatnya, hadisnya, muka suratnya, kitabnya, siapa penulisnya, maka nanti dia boleh menjadi buku. Nah, jadi usahakan dari sekarang supaya semua tazkirah ini direkodkan, dirakamkan. Nah, jadi kita dah rekodkan dari mula tahun 2009-10 dah mula. Awal-awal tu MP3 suara saja, lama-lama video, lalu masukkan ke YouTube dan lain sebagainya. Bahsul mawdu'i, membahasnya dari ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lalu kemudian masuk kepada hadis. Pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabi SAW ayyul amal ahabbu ila Allah, as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ayyun, birrul walidain, qultu thumma ayyun, al-jihadu fi sabilillah. Nah, jadi lalu kemudian kita sebutkan beberapa kisah orang-orang soleh sampailah kepada tujuan. Jamaah ingin tahu berapa lama. Jadi jamaah insya-Allah kalau saya bagi tazkirah semua tahu. Ustaz Abdul Somad kalau dibagi tazkirah insya-Allah 60 minit. Tahu. Jangan kita cakap ke sana kemari tak tentu arah, selepas itu baru kita tutup. Demikianlah tazkirah yang sangat singkat ini. Kalau dia dari tadi dah mengaru apa tak selesai sini. Jadi macam mana jamaah ini kita buatkan dia selesa, kemudian dia boleh mudah mengingatnya balik, lalu kemudian dia tahu bila berakhirnya. Ada satu kalimat yang biasa-biasa saja, yang pengulangan. Dari awal tu dia dah tahu ujungnya ke mana. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga sentiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah. Dari awal tu dia dah tahu juga, dan dia berfikir bilalah mukaddimah ni selesai. Padahal sebenarnya kita boleh buat kalimat sesuatu yang baru yang maknanya sebetulnya sama. Dalam setiap nafas yang berhembus, dalam kedipan mata, dalam bisikan telinga, dalam detak jantung, dalam langkah kaki, dalam ayunan tangan, ada nikmat dan rahmat dari Allah. Kita hanya dapat mensyukurinya dengan ucapan Alhamdulillah. Sebenarnya maknanya sama, tapi dengan kalimah uslub yang berbeza. Isinya sama, bajunya saja, covernya saja yang berbeza. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tak salah. Tapi kita kan ingin ihtimam. Bagaimana orang peduli, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang menengok. Ketika dia terluka keningnya berdarah, patah giginya, kakinya dilempar oleh orang kafir musyrik yang ada di Taif. Diminta sahabat untuk berdoa, ya Rasulullah, si kulli nabiyyin du'watun mustajabah. Berdoalah supaya mereka mati semuanya. Dia tidak sampaikan doa itu, dia katakan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dia rindukan kita, dia doakan kita. Bagaimana cara kita membalasnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dari awal tu dia dah dengar dulu. Ada sesuatu yang baru di telinga dia. Bukan hanya setakat pengulangan. Bukan kalimat biasa. Ada juga orang berpantun, apalagi di beberapa negeri, daerah, kawasan yang orang Melayu. Dia suka berpantun. Kalam bermula dengan Bismillah, bersambut dengan Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah. Semoga amal kita menjadi berkah. Itu. Jadi kalau kita tengok peradaban orang Melayu, dia hubungan kita di awal itu, apalagi kalau kita tak kenal, antara orang yang menyampaikan dengan yang mendengar tak ada hubungan, tak ada connecting, tak ada kenal. Bagaimana supaya hubungan itu serasa selesa macam kenal dengan pantun. Jadi saya pelajari, oh itu rupanya tujuan orang Melayu berpantun di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum makan. Saya suka. Jadi ketika itu kita sedang membuka hati, yang tujuan nanti pada akhirnya adalah sesuatu yang ingin disampaikan. Kalau hati sudah terbuka, dan itu adalah uslub Al-Quran.
Alif Lam Mim. Huruf itu sesuatu yang biasa, tapi mereka tak pernah dengar. Mereka ingin apa setelah ini? Zalikal kitabula. Kenapa tak terus saja zalikal kitabula raiba fi? Dia uslubul i'jab dulu. Orang terkejut dulu. Apa ni? Begitu juga dengan amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Jadi banyak sekali digunakan, itu adalah yang dipakai uslub i'jab. Ketika hati orang sudah terbuka, mata dia terbuka, telinga dia terbuka, apakah dengan kalimat yang baru, apakah dengan pantun, apakah dengan susunan-susunan muqaddimahnya itu, itulah baru, setelah itu barulah masuk mudah. Sama juga seperti makan buah-buah dulu, selepas itu barulah yang berat-berat. Jadi dia tak terkejut. Susunan kalimat, bagaimana kita memilih kata, setelah itu menyusun jadi kalimat. Jauhi kalimat yang susah difahami. Banyak pelajar-pelajar penuntut di universiti, dia gunakan istilah-istilah mustalahat ghamidah yang susah dipahami. Balik ke kampung, bagi tazkirah, dia sampaikan itu. Itu sama dengan ahlus sama yatakallamu fil ard. Penduduk langit berbicara dengan penduduk bumi. Padahal Nabi SAW ada satu hadis yang orang Madinah pun tak faham. Laisa min birrim asyamum fim safar. Banyak sekali mimnya. Setelah ditengok hadis itu, rupanya Nabi berbicara dengan orang Himyar. Orang Himyar ini banyak mim. Rupanya bunyi hadisnya laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah suatu kebaikan melaksanakan puasa saat musafir. Kenapa dia gunakan kalimat itu? Supaya orang itu boleh mendengar tanpa harus berfikir panjang. Kalimat sesuatu yang biasa-biasa saja. Lalu kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia belajar di Al-Azhar Syu'bah Al-Lughah Al-Arabiyah, bahasa Arab, Nahwu, Saraf, Balaghah, Ma'ani, Bayan, Mantik. Tapi bila dia mengajar tafsir, Syekh Sya'rawi pakai bahasa Ammiyah. Cubalah tengok rakaman Syekh Sya'rawi yang ada di YouTube. Yang fushanya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain itu di Ammiyah. Kenapa Syekh Sya'rawi ini tak pakai fusha? Tapi bila kita dengar khutbah dia di Padang Arafah, dia guna fusha. Kenapa waktu di Padang Arafah dia fusha? Sebab di situ ada orang Mesir, di situ ada orang Amerika, di situ ada semua umat. Maka titik bertemunya pada fusha. Tapi kalau dia di Mesir, dia guna pakai bahasa Ammiyah. Karena dengan Ammiyah itulah sampai pesan-pesan dia ke sana. Nah, itu. Jadi kadang kalau video itu saya sedang berada di Sumatera, di Padang, di Minangkabau, saya guna bahasa Minangkabau. Nanti jamaah komen di YouTube, bahasa Indonesia lah Ustaz, kami tak faham. Padahal sebenarnya saya sedang berbicara dengan bilisani qaumihi, dengan masyarakat itu. Tapi tak semua boleh, sebab banyak sekali bahasa-bahasa, bahasa Aceh lain, bahasa Banjar lain, bahasa Batak lain, bahasa orang yang ada di timur, di Papua lain. Kita Melayu alhamdulillah hanya berbeza pada beberapa lahajat saja, lughat saja, tapi maknanya insyaallah sama. Hindari kesalahan dalam kaedah bahasa. Jadi kalau kita ragu, jangan gunakan. Sebab nanti yang diingat orang bukan hukumnya, bukan ayatnya, bukan hadisnya, tapi kesalahan kita itu yang dia ingat. Lalu kemudian memakai kata kiasan yang indah. Manusia ini suka kepada kalimat-kalimat yang bersyair, seperti puisi yang indah. Itu suka sekali dia. Siapa pun suka. Seorang istri suka kalau suaminya berkata dengan kalimat yang kalimat-kalimat. Jadi kalau ada perempuan itu, dia mengingat kata yang dipilihkan oleh lelaki, itu yang dia ingat. Makanya Nabi memanggil ya Humairah. Dipilih Nabi apa kata yang pendek yang boleh dia ingat oleh Aisyah. Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Itu bahasa Nabi, gaya bahasa Nabi macam itu. Ya Humairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata jamaah, bolehkah saya panggil istri saya Humairah? Boleh. Tapi dia hitam Ustaz. Ya tak apa-apa. Idkhalus surur, menyenangkan hati orang. Aswad. Kenapa pula panggil ya Hajar Aswad? Kata-kata kiasan orang boleh ingat. Jadi ketika dia mengingat sesuatu, saya di antara ustaz itu, ketika saya jumpa dengan dia,
Terus saya ingat kalimat yang dia sampaikan. Saya baru balik dari Yogyakarta. Di Jogja itu saya jumpa dengan Ustadz orang Jawa. Waktu saya jumpa, awal-awal jumpa dengan dia, kata dia, Ustadz Somad, saya ini adalah debu yang menempel di ujung bulu anjing Ashabul Kahfi. Jadi sampai sekarang saya ingat terus cakap dia. Jadi dia ingin menghinakan dirinya. Debu menempel di ujung bulu anjing Ashabul Kahfi. Macam mana kita nak merendah lagi di bawah itu? Itu takkan kita kata ya tak ada lagi di bawah itu. Itu jadi padahal sebenarnya kan ingin mengatakan saya ini adalah manusia yang dhaif, yang tak ada apa-apanya. Tapi kalimat itu biasa. Dia ingin membuat suatu kalimat yang luar biasa, di luar daripada kebiasaan. Dan orang ingat dengan itu. Yakinkan bahwa yang kita sampaikan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam akidahnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari atau Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam fiqh, bahwa yang kita sampaikan ini adalah al-madzhabul arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dalam tasawuf, yang kita sampaikan bukan tasawuf falsafi, tapi tasawuf sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali disusun dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita mau nak sampaikan yang ringkas, sudah ada khulasah yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafiz dari Darul Mustafa. Atau yang ditulis dulu masa kami sekolah pakai khulasah itu ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dari Dimashq, Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Jadi kalau untuk mengajar elok pakai yang khulasah nih. Jadi tak terlampau tebal, tak terlampau banyak. Jadi kalau jangan sampai pakai kitab Syiah, Mu'tazilah, Wahabi, Khawarij, Murji'ah dan lain sebagainya. Yakinkan bahwa reference maraji' wal masadir yang kita pakai adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum. Dari Maghrib, saya di Brunei, di Malaysia, saya kalau pergi mengajar, ada yang saya ambil pelajaran tentang beberapa kawasan. Saya tengok tazkirah dari Maghrib ke Isya. Jadi Maghrib ke Isya 45 menit, tak usah terlampau panjang. Yang dibahaskan satu perbahasan tapi selesai. Bak kata pepatah orang Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, putus. Yang tak jelas. Misalkan yang ingin dibahas tentang masalah membaca Fatihah bagi makmum. Menurut mazhab Hanafi tidak perlu membaca Al-Fatihah, sebab al-imamu junnah fa qira'atul imami qira'atul makmum. Imam itu menanggung jawab, mas'ul. Maka bacaan makmum, bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Lalu kemudian kata mazhab Maliki, kalau solatnya jahar, solat maghrib, solat isya, solat subuh, tak perlu baca Fatihah, sebab makmum sudah mendengar. Tapi menurut dalam solat zuhur, solat asar perlu membaca, sebab dia tak dengar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib dia membaca Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tapi, ini perlu kita sebutkan, tapi dalam pengamalan saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Sebab kalau tidak nanti jamaah confused. Apa yang nak kita amalkan ini? Semua ini betul. Padahal, lalu apa tujuan menyampaikan ini? Supaya kalau nanti datang jamaah dari India, dari Pakistan, datang kebetulan ke masjid kita, maka mereka tak terkejut, oh rupanya ini adalah amalan dan ini semuanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam negeri kita yang kita pakai adalah mazhab Syafi'i. Ini manhaj yang selalu saya pakai dalam menyampaikan tazkirah. Menyampaikan pembahasan ada namanya al-mawdu'i. Satu tajuk, lalu dari satu tajuk itu kita kumpulkanlah dalilnya dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, dari riwayat, dari asar, dari khabar, dari informasi yang ada zaman sekarang. Tapi ada juga yang tahlili. Dua-dua saya pakai. Kadang saya sampaikan mawdu'i, kadang saya sampaikan tahlili. Contoh perbahasan tahlili. 7 sifat orang yang bertakwa. Dari ayat itu juga sambung, tak ada ambil yang lain-lain.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda al-muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kalau kita sampaikan 5 menit, 5, 5, 5, 35 maghrib ke isya. Jadi jamaah manakala dia baca ayat itu dia faham, dia pun balik boleh mengingat, nanti di rumah dia boleh bacakan lagi kepada anak istri dia kalau tak ikut, dia menjadi faham. Kalau dia bacakan dalam sembahyang dia faham, menambah kekhusyuan dia. Kita pun cakap kita tak lari kemana kemari, tak perlu membahas yang kita tak perlu bahaskan. 6 balasan orang beristighfar, surat Nuh. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau banyak beristighfar, Allah mengampuni dosa, Allah mengirimkan hujan, Allah mengirimkan harta, Allah memberi anak, Allah memberikan taman-taman surga, Allah memberikan air yang mengalir. Jadi kita sampaikan, maka ada pokoknya. Ibarat pokok kayu, ada batangnya, ada usulnya, ada pun cabang, ranting, tambah-tambahan yang lain. Maka itu insya Allah ada sesuatu yang dibawa jamaah untuk balik pulang ke rumah. 2 mata tidak tersentuh api neraka. Ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak tersentuh api neraka. Bahaskan 1, 2. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang tidak tidur menjaga karena jihad fi sabilillah. Saudara kita yang ada di Palestina menjaga Masjidil Aqsa dari serangan tentera Israel, maka mata itu juga akan tidak terkena api neraka. Kita jelaskan ini tentang masalah takut kepada Allah, ini tentang masalah berjaga dalam jihad fi sabilillah. Sebutkan dalam kitab apa? Rawahu Tirmizi, Imam At-Tirmizi. 3. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 tanda. Dulu selalu di awal-awal selalu saya pakai hadis yang ada 3, 2, 4, 5, 6, 7. Itu semua adalah untuk memudahkan kita menyampaikan sesuatu. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. 5 pertanyaan akhirat. La tazulu qadamu ibni Adam yawmal qiyamah min 'indi rabbi hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afna, an syababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa madza amila fima alim. Jadi singkat, bermakna, mudah difahami. Haqqul muslim 'alal muslimi sittun wa ma hunna: idza laqitahu fasallim alaihi, idza da'aka fa'ajibhu, idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atisa fahamidillah fasammithu, wa idza marida fa'udhu. Tersilap yang ke-6, wa idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, jenazahnya iringkan. Jadi kita jelaskan 1, 1, 5, 5, 5, 30 menit. 7 amal jariah. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarahu, wa waladan salihan tarakahu, wa mushafan warasahu, au masjidan banahu, au baitan libni sabili banahu, au nahran ajrahu, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Rawahu Ibnu Majah. Singkat, padat, bermakna, jelas, mudah difahami, dan dia boleh sampaikan pula kepada yang lain. Nah, ini salah satu contoh tahlil. 7 golongan mendapat naungan Allah. Sab'atun yudhillullahu ma fi dhillihi wa ma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul 'adil, syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin qala inni akhafullah,
wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Rahul Bukhari wa Muslim. Ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Apa yang disampaikan dan kemudian siapa yang menyampaikan, lalu kemudian bagaimana dia menyampaikannya. Nah, itulah beberapa yang perlu kita ambil pelajaran dalam penyampaian khitabah atau public speaking atau tausiah atau tazkirah, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah menyampaikan. Saya pun kalau dinilai oleh orang lain, tak dinampakkan wajah, orang tak kenal, maka tetap ada kekurangan. Tak ada manusia ini yang sempurna, tetap dia punya banyak sekali kekurangan. Saya baru menyampaikan tazkirah lepas balik dari Maghribi tahun 2007. Lahir 77, balik 2007, umur 30 tahun baru menyampaikan tazkirah. Beda dengan orang yang belajar di Jakarta. Balik lepas dari pondok, madrasah, pergi belajar ke Jakarta. Lalu kemudian bila khatib tak datang, menggantikan khatib, bagi tazkirah. Jadi dah ada proses latihan. Beza dengan kita di Maghribi, di Kaherah. Di Kaherah kita tak boleh bagi tazkirah, sebab di masjid orang Mesir. Di Maghribi, di embassy memang ada solat Jumat, ada tausiah Ramadan, dan saya tukang susun. Saya susun. Nanti Idul Fitri kamu, Idul Adha kamu, Ramadan kamu, kamu Abdul Somad, saya yang susun saja. Saya tak pernah bagi tazkirah. Maka selepas balik, saya tazkirah, direkam, direkod, masuk ke YouTube. Kawan-kawan saya bagi message, dia kirim WhatsApp. Dulu kau tak ada bagi tazkirah, sekarang bagi tazkirah. Jadi kita sesungguhnya adalah proses latihan. 1, 2, 3. Dulu manakala baru pertama kali balik, menyampaikan dari zuhur itu, dari azan ke zuhur biasanya ada 5 minit, 10 minit. Terasa lama betul, macam tak bergerak jam tu. Apa ni lama betul. Tapi bila kita dah lama-lama, dah terbiasa, maka insyaAllah sama juga seperti pilot, sama juga seperti orang guna kereta, orang guna motosikal. Dia dah terbiasa, dah lama-lama, sampai pada akhirnya kita pula bercakap, orang pula dah muak mendengarnya. Kenapa tak berhenti-berhenti? Itu awal-awal mula kita tak tahu tahap yang nak dicakapkan, bahan kita habis, rasa kosong isi kepala kita. Tapi lama-lama kita pula ingin bercakap orang, maka kita mesti bagikan had batasan. Kita bicara sekian minit, sekian. Itu. Adapun masalah soalan dan jawaban, memang dari dulu saya macam itu. Jadi saya biasanya subuh Sabtu satu hadis saja. Setiap subuh Sabtu satu hadis. Saya sampaikan rawi a'la. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana dia lahir, ayahnya, ibunya, doa Nabi untuk dia dan sebagainya. Lepas itu bacakan hadisnya, makna mufradat. Kalau di dalamnya ada pembahasan akidah, jelaskan, ada fiqh, ada akhlak. Lepas itu buka soalan jawaban, tulis kertas. Yang boleh saya jawab, saya jawab. Yang tak boleh dijawab, kita akan jawab pada pertemuan pekan depan. Selalunya begitu. Kata jamaah, saya tengok di YouTube Ustaz selalu jawab semua. Kata saya, yang saya tak jawab tak ada, sebab kami tak upload. Yang saya tak jawab kertas. Jadi banyak juga pertanyaan, soalan-soalan jamaah yang kita tak jawab. Kata saya, nanti saya akan jawab pada Sabtu hadapan, kita akan bahas. Jadi dengan adanya soalan-soalan itu membuat kita ingin membaca lagi. Sebab bila tak ada itu, kita sangka kita lah udah al-alimul allamah wal muhaqqiqul fahamah faridu dahrihi wa wahidu asrihi. Tapi bila kita disoal, rupanya saya ni kurang membaca lagi. Balik dari Maghribi, tentu kita dengan perasaan kita lah yang hebatnya, kata kita dalam hati. Orang tengok kita biasa je. Sampai di kampung, Ustaz boleh datang ke kampung saya? Boleh. Dari kampung tu 2 jam dari Pekanbaru, Riau. Sampai di kampung, saya sangka pertanyaan orang kampung biasalah. Lepas tu dia tanya, Ustaz, kami di kampung ni bila ada orang mati, maka ahli keluarganya memberikan beras untuk fakir miskin. Untuk apa beras ni, kita tanya? Membayar fidyah orang yang mati itu. Dan dari
dari dulu saya memang selalu kalau saya tak tahu saya katakan, oh mohon maaf saya tak tahu, nanti saya balik saya cari, saya akan kirimkan jawabannya. Gitu. Itu maka saya ada blog. Blog itu biasanya kalau saya susah dapat number, saya tuliskan di blog somatmorocco.blogspot.com. Itu dah lama saya tak isi lagi yang baru, pembahasan yang baru. Tapi yang lama-lama banyak saya upload di situ, sampai sekarang masih ada. Balik ke rumah saya tengok macam mana orang kalau tak mau susah, kalau ingin tak susah, senang saja. Ustaz, macam mana kalau ada orang mati dibayarkan beras? Ini tidak dibuat Nabi, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selesai. Supaya jamaah ini tak banyak tanya, bagaimana caranya? Kita marah, insya Allah selesai masalah. Tapi dalam hati kita berfikir, iyakah masalah ini tak ada? Balik ke rumah, buka balik. Buka kitab, tengok. Rupanya ada. Jadi kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar, dia ingin iktikaf, selepas bernazar tu dia mati. Saya ingin bernazar malam 10 malam iktikaf. Selepas itu dia mati, maka ahli warisnya membayarkan satu malam itu satu mud. Satu malam iktikaf itu dibayar satu mud. Satu sa' 4 mud. Satu mud satu malam. Jadi 10 malam 10 mud. Itu ijtihad Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau satu malam iktikaf boleh dibayar satu mud, maka 2 rakaat solat pun boleh juga dibayar satu mud. Jadi ijtihad Imam Al-Baghawi bukan kepada Quran dan Sunnah, tapi kepada ijtihad Imam Syafi'i. Datang Imam An-Nawawi menulis itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab tanpa menyalahkan Imam Al-Baghawi. Artinya dia memperakui itu. Jadi selepas itu saya sampaikan bahwa perbuatan kamu di kampung membayarkan beras kepada fakir miskin itu adalah diambil dari ijtihad Imam Al-Baghawi yang dikiaskan kepada ijtihad Imam Syafi'i yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Di ujung, tapi saya tidak mengamalkannya. Kenapa Ustaz tak amalkan? Abang mak saya meninggal dunia. Saya ditanya, Mat, ini abang saya meninggal, kata mak. Biasa tradisi kita di kampung kita bayarkan beras. Mungkin sembahyang dia dulu ada tinggal. Kata saya tak usah dibayarkan. Sebab Allahumma firlahu warhamhu. Kalau nak sedekah-sedekah jangan membayarkan. Kenapa tak buat? Saya khawatir nanti anak kemanakan yang lain mendengar, lalu mereka menyiapkan beras banyak-banyak. Bila ditanya, kau tak sembahyang? Beras dah ada siap dah. Jadi kita khawatir mereka salah faham dengan itu, bahwa kita bersedekah pahalanya sampai sesuai dengan hadis Sa'ad, ya Rasulullah ummi matat, mak saya mati, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Memberi air minum. Jadi tak salah, tapi pada perkara-perkara. Tapi kita tak juga salahkan imam-imam. Mana kita berani menyalahkan Imam Al-Baghawi, mana kita berani menyalahkan Imam An-Nawawi. Nah, ini tentang bagaimana adab kita menyampaikan. Sampaikan saja, bahwa kemudian kita tak mengamalkannya kerana satu dan lain hal, kita sampaikan. Kita tidak mengikat jamaah, kita hanya menyampaikan. Manhajuna manhajul bayan. Manhaj kita adalah bayan, menjelaskan. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 2 jam, dari pukul 2 ke 3 rehat sejenak, lalu kemudian dari pukul 3 ke pukul 4 kita masih ada waktu 45 minit dalam soal jawab, atau kemudian ada yang boleh menuliskan. Kita nak praktikkan dalam 3 tadi, siapa yang menyampaikan, bagaimana dia menyampaikan, apa yang dia sampaikan. Nanti bolehlah dibuat. Saya tak buat sekarang, buat aja. Lepas itu nanti upload ke channel. Yang belum ada channel, lepas program ni semua punya channel YouTube. Nah, nanti sehingga nanti saya kirimkan ke saya, Ustaz Somad sila tonton YouTube saya. Nanti saya tengok, oh ini. Saya pun tak sempurna. Bila saya sampaikan balik, ada saja yang mengkritik. Siapa yang berani mengkritik Ustaz Abdul Somad? Mak saya. Dulu bila semana-mana tazkirah saya bawa dia. Dia meninggal tahun 2019. Sebelum itu ke mana-mana saya balik dari situ. Macam mana mak? Oh, kau macam mengamuk-ngamuk, macam dikejar hantu, katanya. Cepat betul kau bercakap. Saya kurangkan cepat. Suara tinggi. Kau membaca ayat itu tak elok macam itu. Baca ayat tu slow sikit.
ada lagu-lagunya sikit, sebab itu ayat Quran. Jadi orang tua, masa awal tazkirah saya bawa dia tengok orang ramai penuh, dia tengok, kau tak ada pelihara jin kan? Kata dia. Tak ada lah mak, kata dia. Dia sangka saya guna-guna jin supaya orang ramai datang. Itu jadi ada orang yang menilai kita. Jadi kalau kita ada kawan yang bagi kita kritik, itu kita mana tahu kepala kita kadang terlalu ke kanan, ke kiri. Senyum kita pun kita tak tahu kadang terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Kepiah kita pun kita tak tahu kadang kiri kanan kiri. Maka kata Ibnu Maskawai dalam Tahzibul Akhlaq, yang paling baik adalah kawan yang membagi tahu kekurangan-kekurangan kita. Bila dibagi tahu, kita jangan marah. Kita jangan marah. Kalau kita nak balas, kita siapkan pula kekurangan dia. Jadi itu adalah kritik yang namanya an-naqdul banna, kritik tapi yang membina, untuk meluruskan, bukan kritik sebab sakit hati, hasad, dengki, dendam, kesumat dan lain sebagainya. Kita tidak berdakwah ini wajib. Prinsipnya berdakwah itu wajib, viral itu nasib. Jadi dakwahnya dulu, viralnya nanti. Masalah viral tak viral itu nasib. Karena kita ini kan boleh jadi nasab sama nasib lain. Ini nasib. Jangan anggap viral itu sebagai prestasi. Viral itu bukan hadiah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-syuhrah azab. Viral itu adalah azab. Jadi saya kalau nak datang ke Brunei Darussalam, dari Pekanbaru naik pesawat terbang ke Jakarta, dari Jakarta kemari guna mask, tutup muka, pakai hitam semua, itu pun orang kenal juga. Jadi susah. Jadi saya tak boleh bawa isteri nak jalan, nak ke mall ke, nak ke mana, nak makan, susah. Asal pergi makan tengok orang ramai tak jadi, beli bungkus bawa balik ke rumah. Jadi saya pesankan biasa-biasa saja, karena di balik itu semua pasti ada hikmah. Hikmah yang dapat saya ambil adalah, maka semua di Instagram tu isinya adalah support. Jadi saya tengok ada kawan tulis buku, saya ambil buku. Anda sudah dapatkan buku ini? Belum? Kontak number berikut. Saya tengok ada kawan jual gula merah, ada dia jual keropok, ada jual ini. Saya muatkan semua. Saya anggap itu hanyalah cara supaya untuk mengenalkan kawan-kawan, sahabat-sahabat kepada umat, untuk memberitahukan kepada umat. Itulah amal jariah kita. Lain daripada itu kita tak tahu. Amal yang paling habis dimakan riak dan sum'ah adalah khatib. Jadi saya ni, amal saya mungkin dah habis dah. Tausiah-tausiah saya itu mungkin pahalanya dah habis, dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Yang tersisa mana? Doa orang-orang soleh. Jadi mungkin ada jamaah tu yang tersentuh hatinya, meleleh air matanya, berdoa dia tengah malam. Dalam doa dia itulah turun rahmat Allah bagi kepada kita. Jadi kita tak menyangka bahawa, tidak tak duga bahawa, kita tak pula mengatakan bahawa ini adalah rahmat dari Allah. Boleh jadi kita selalu merasa jangan-jangan ini adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Bila dia menjadi istidraj dan bila pula dia menjadi rahmat? Kalau dia membawa kepada agama Allah, kalau dia menegakkan syiar agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, maka dia rahmat. Tapi kalau untuk menaikkan diri kita sendiri, maka dia menjadi laknat. Ini semua apa yang saya sampaikan, apa yang saya tahu, apa yang saya mampu, apa yang boleh saya sampaikan. 3 poin dah saya sampaikan. Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tulis, boleh terus, kita akan bahaskan dalam soal jawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ada dua pertanyaan. Tadi ada Ustaz menyatakan sumber untuk jadi dai ini kan dia kena ada ilmu. Salah satunya ilmu lah. Itu soalan saya yang pertama, apa pendapat Ustaz tentang Imam Ibn Taymiyah? Dan yang kedua, apa pendapat Ustaz tentang Hasan Al-Banna? Kalau kita nak menilai seseorang, maka kita mesti baca muallafat, semua karyanya dari awal hingga akhir. Siapa yang sanggup membaca muallafat Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah? Jadi cara yang paling mudah adalah ikutkan saja ijtihad para ulama. Jadi saya mengikut ijtihad para ulama, khasnya para ulama Al-Azhar menilai beliau dalam beberapa perkara dia mukhalif dengan ulama 4 mazhab. Dalam beberapa perkara dia mukhalif dengan Asy'ari. Nah, jadi itulah yang kita ikut. Jadi Al-Azhar masih memakai beberapa pendapatnya karena dianggap ada satu kebenaran. Tapi ulama juga berani mengatakan bahwa dia bercanggah, ikhtilaf, mukhalif dengan ulama 4 mazhab, berijtihad sendiri. Nah, jadi saya tak pernah mengambil pendapatnya. Saya selalu memakai pendapat ulama yang selalu dipakai oleh guru-guru kita. Saya menulis fatwa seputar Ramadan, itu saya ambil dari Syekh Ali Jum'ah, dari Syekh Atiyah Saqar, dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Itu tentang beliau. Tentang yang kedua, bahwa ketika itu umat Islam sedang kehilangan kekuasaan. Turki Utsmani 1924. Lalu kemudian muncullah gerakan-gerakan ingin membangkitkan politik Islam. Di antaranya adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nah, maka muncullah gerakan ini. Lalu kemudian ulama banyak yang ikut, di antaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Lalu kemudian Syekh Said Hawa. Lalu kemudian penulis As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri' Al-Islami dari Suriah. Lalu kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ahli hadis mazhab Hanafi dari Suriah. Mustafa As-Sibai. Jadi banyak sekali ulama yang ikut. Sebab apa? Sebab ada kebangkitan. Dalam masalah akidah, beliau pengamal tarekat Hasafiyah. Jadi tarekatnya Hasafiyah. Akidahnya ada yang mengatakan dia mengikut Asy'ari pada awalnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas gerakan ini adalah gerakan politik Islam. Tentang masalah politik Islam, maka ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Lalu kemudian untuk yang modern zaman sekarang, itu ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, judulnya Min Fiqhid Daulah. Kalau kita nak cari tentang undian parlimen, undian presiden, itu tak ada dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu adanya dalam Min Fiqhid Daulah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bagaimana orang yang pilihan raya mencucuk gambar, itu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bimathabatis syahadah, sama dengan persaksian. Saya bersaksi di hadapan Allah, orang yang saya pilih ini adalah tatawaffar lahu syurut, dia cukup syarat untuk duduk di parlimen selama 5 tahun. Maka ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua, yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nah, jadi itu ijtihad ulama modern tentang masalah politik Islam. Jadi setiap masa ada saja yang konsen, ada pada bidang perubatan Islam, at-tibbun nabawi, ada dalam bidang muamalat, ekonomi, ada dalam bidang politik, as-siyasah asy-syar'iyyah. Nah, jadi gerakan ini adalah sebuah gerakan politik. Wallahu a'lam bishawab. Coba dulu.
jadi Ustaz. Yang pertama, Ustaz ada bercakap pasal dakwah itu wajib. Jadi macam mana kalau orang yang cuma fokus amalnya itu kepada dirinya sendiri, contoh dia kimal puasa cuma untuk dirinya sendirilah, tapi dia tidak mau terlibat dengan dakwah, atau mungkin dia tidak tahu dakwah itu wajib. Jadi ada macam mana untuk membagi kesadaran orang-orang ini. Dan yang kedua, kita ini nampak kemaksiatan itu depan mata, tapi kita ini takut untuk menegur karena ingin menjaga keharmonian hubungan. Apa terjadi orang yang tidak mau menegur atau macam itu? Kalau ada orang dia hanya solat ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, puasa sunat, tapi dia tidak mengajak orang dekat rumahnya, ayo ke masjid, mari jom ke masjid. Apakah dia tidak berdakwah? Dia berdakwah, tapi dia tidak berkhitabah. Dia berdakwah. Berdakwah melalui apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Makanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal, perbuatan itu lebih afsah, lebih fasih, lebih sampai ke hati manusia daripada lisanul maqal, daripada lisan, daripada ucapan. Jadi dengan dia pergi ke masjid itu, dia sebenarnya dia sudah berdakwah. Tapi yang baiknya semuanya dilakukan, tiga-tiganya dibaik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah yang paling the best. Tapi kalaupun tidak, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak boleh dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Makanya tadi di awal saya jelaskan semua bahwa khitabah ini bagian dari dakwah. Tapi khitabah bukan satu-satunya dakwah. Banyak lagi jalan dakwah yang lain. Tentang masalah orang berbuat kemungkaran, kita segan nak tegah, lalu kita biarkan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kita tak lakukan, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, lalu setelah iqab itu turun, kamu pun berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tak diampunkan Allah. Kenapa doa tidak dikabulkan Allah? Kerana tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, yang dinukil, diambil oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengambil pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam, tidak menyuarakan kebenaran, maka dia adalah syaitan akhras, setan yang akhras. Sudah setan akhras lagi, bisu, tak boleh bercakap. Jadi kita sampaikan. Sekarang kalau kita tak boleh menyampaikan, ada satu perkara kita tak boleh menyampaikan, maka kita sampaikan saja pendapat orang lain. Qala fulan. Dalam beberapa masalah selalu saya ambil qala fulan. Saya ambil, buat video pendek. Qala fulan. Buat video tak usah panjang-panjang, 5 minit, 10 minit, sesuai dengan yang kita suka. Kalau suka tafsir, bacakan ayat-ayat pendek. Kalau suka hadis, bacakan hadis. Kalau suka fiqh, bahaskan pembahasan fiqh yang menyelesaikan ikhtilaf, upload. Orang tak nak panjang-panjang, sebab panjang habis duit dia. Waktu dia pun tak, dia nak pendek-pendek. Bagus sekali. Bila dah ada, kalau ada yang ada video di channel YouTube, dia ada video 20, 30, nanti kita buatkan video jamaah yang ada di mana pun berada, di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia. Tontonlah video pendek di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk menyebarkan dakwah. Ada yang suka pada sirah, ceritalah tentang perkara sirah dari Nabi sejak kecil lagi, terus berterusan. Ada yang suka dengan fiqh, ceritalah masalah wudu, masalah tayamum, masalah taharah, masalah. Ada yang suka dengan kata-kata hikmah, ambillah kata-kata hikmah dari para ulama, daripada ayat Quran, dari hadis Nabi, dari khabar, dari athar. Ini semua yang kita lakukan ini adalah bagian dari dakwah. Sehingga kalau kita mati, kita meninggalkan sesuatu. Dari mana kita kenal Imam Nawawi? Istrinya tak ada, anaknya tak ada, tapi kita mengenal Imam Nawawi adalah dari karya, dari kitabnya. Dia syarah Sahih Muslim.
Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dia kumpulkan fiqh mazhab Syafi'i. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Riyad Raudatul wa Umdatul Muftin. Ini semua adalah bagaimana kita mati menghadap Allah. Ada sesuatu yang kita tinggalkan, baik itu tulisan maupun cakap. Banyak juga cakap yang kita tinggalkan. Insya Allah datang orang selepas kita, dia akan tuliskan sehingga menjadi satu kitab yang boleh meninggalkan amal jariah sampailah kita mati menghadap Allah. Ilman nasyarahu, allamahu wa nasyarahu. Meninggalkan ilmu yang allamahu, yang diajarkan, wa nasyarahu, yang disebarkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan ke Yunisa. Marhaban. Soalan yang pertama adalah berkenaan dengan apakah posisi sebagai seorang da'i bila berdepanan dengan masyarakat yang terkadang terlebih ekstrim ataupun terlebih hulu pada satu-satu isu yang melibatkan isu khilafiyah, macam seperti contoh macam Maulid Rasulullah SAW dan sebagainya. Dan bagaimanakah seorang da'i itu menerangkan ataupun memberikan bayan kepada masyarakat berkenaan dengan, sedangkan Islam adalah agama yang menekankan wasatiyah dan sebagainya. Macam manakah untuk da'i menerangkan kepada masyarakat dalam terma-terma yang boleh difahami oleh orang yang awam berkenaan dengan mazhab-mazhab akidah, mazhab-mazhab fiqh, supaya untuk tidak ta'assub dan sebagainya. Dan soalan kedua adalah bagaimana posisi seorang da'i muda ataupun remaja belia yang ingin menegur kesalahan ataupun khata yang terdapat pada seorang orang yang lebih dewasa ataupun orang tua. Bagaimanakah caranya yang terbaik? Kerana sebahagian orang dewasa ataupun orang yang lebih tua biasanya tidak akan menghiraukan nasihat yang diberikan oleh orang yang lebih muda. Macam manakah caranya untuk berdepanan dengan orang yang semikian? Dan soalan ketiga adalah berkenaan dengan da'i. Bila da'i itu ia kadang-kadang ianya mendukacitakan bila sebahagian da'i bila ada perselisihan faham, jadinya remaja belia akan confuse bila mana dan berselisih faham. Lihat satu da'i berselisih faham dengan, sedangkan perkara itu adalah benda yang furuk sahaja. Sedang tu. Dan soalan yang keempat ini berkenaan dengan isu couple. Okay. Masa ni remaja belia adalah sangat adalah isu pacaran. Okay. Jika pacaran ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syarak, apakah garis panduan yang perlu diikuti, ataupun jika sekiranya pacaran ini langsung tidak dibenarkan oleh syarak, apakah yang perlu dilakukan oleh da'i untuk, especially untuk remaja belia, untuk dinasihati agar diterima? Kerana saya sudah berjumpa dengan ahli keluarga sendiri, benda itu susah untuk diterima. Wallahu'alam. Syukran wa jazakallah khair. Ya'ti rajulun min ummati, akan datang nanti seorang laki-laki dari umatku di akhir zaman, adarru min iblis, lebih mudarat daripada iblis. Ismuhu Muhammad bin Idris, namanya Muhammad bin Idris. Hadis palsu tentang menolak Imam Syafi'i. Apa maknanya? Di zaman Imam Syafi'i 204 abad kedua Hijrah,
masalah ta'assub ada. Siapa yang membuat hadis ini? Orang yang ta'assub kepada mazhab Hanafi. Jadi kalau kita sekarang mengatakan, macam mana kita boleh menghapuskan ta'assub? Setiap pengikut itu terbagi kepada 3. Yang pertama, muta'assibin. Yang kedua, mutasahilin. Yang pertengahan, mu'tadilin. Apapun nama kelompoknya, apapun nama mazhabnya, apapun nama partinya, apapun nama firqahnya, selalu ada 3. Muta'assibin, mu'tadilin, mutasahilin. Kalau orang di zaman salaf, itu kan zaman salaf itu, zaman Imam Hanafi. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan Imam Syafi'i itu meninggalnya diracun. Kenapa? Kerana dia terlampau popular, terlampau viral waktu itu. Jadi yang muta'assibin tadi tak suka, dia bagi racun. Jadi kalau kita paham sejarah, kita tidak merasa kita hidup di zaman yang terlampau susah dan sulit. Kita melihat ini sesuatu yang biasa saja. Adakah orang yang selamat dari lisan manusia? Tak ada. Kalau ada orang yang menyangka dia selamat dari lisan manusia, fahuwa majnun. Dia orang gila. Nabi Muhammad pun tak selamat dari lisan manusia. Apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Apa kata mereka? Kazab, tukang bohong. Apa kata mereka? Asatirul awwalin, tukang dongeng. Allah Ta'ala pun, apa kata mereka tentang Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil nasara al-masih ibnullah, wa qalatil yahudu yadullah ma'lulah. Allah Ta'ala saja mereka buat begitu, apa lagi kita? Itu prinsip asas dasar bahwa tidak ada manusia yang selamat dari lisan dan perbuatan manusia. Imam Syafi'i dibuat begitu. Imam Syafi'i berjalan dari Yaman ke Baghdad dengan tangan diikat dengan besi berdarah disebab fitnah dituduh Syiah. Lau kana hubbu alil baiti rafdan lakuntu rafidiyan. Kalaulah mencintai keluarga Nabi itu dituduh sebagai rafidah, maka akulah rafidah, kata Sayyidina Ali. Maka ketika dia sampai di Baghdad, bertemu dengan Harun al-Rashid, apa kata Imam Syafi'i? Assalamu alaikum. Kata Harun al-Rashid, kenapa salamnya tak sampai warahmatullahi wabarakatuh? Sebab rahmat Allah tak ada pada Tuhan, kerana engkau tidak tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Saya kebetulan tesis master menulis tentang Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin. Jadi Imam Nasa'i mutasyaddid fil rijal, lebih syadid daripada Bukhari dan Muslim. Dia ada satu kitab namanya Du'afa wal Matrukin. Saya hitung kira 62 rawi. Rawi Muwatta, rawi Bukhari, rawi Muslim didhaifkan oleh Imam Nasa'i. Macam mana meninggalnya Imam Nasa'i? Imam Nasa'i dilempar orang pakai selipar, pakai kasut, meninggal dunia. Sebab apa? Sebab dia menulis Fadail Ali, tidak menulis Fadail Muawiyah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang berkata, macam mana saya boleh diterima semua orang? Tak boleh diterima semua orang. Saya pun tak diterima semua orang. Jadi kita berbuat saja. Manhajuna manhajul bayan. Prinsip kita adalah menjelaskan kebenaran. Kenapa Ustaz buat maulid? Satu, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umat ini tentang ayyamillah. Makna ayyamillah kata Imam Al-Baihaqi bi ni'amillah. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Tapi ada nikmat yang paling besar. Nikmat apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita ingatkan umat ini. Ini bulan kelahirannya. Kita ingatkan dia. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, dia tengok orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar tak makan, tak minum. Nabi bertanya, kenapa kamu tak makan, tak minum? Hadza yaumun salihun. Hari ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu kami bersyukur kepada Allah. Nabi mengajak umat Islam untuk berpuasa yang disebut dengan puasa Asyura. Setiap tahun kita puasa Asyura. Apa maknanya?
Hari Ashura 10 Muharram kita berpuasa bersyukur kepada Allah kerana hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa? Ada. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau selamatnya Nabi Musa diingatkan tiap tahun, kenapa lahirnya Nabi Muhammad tak diingatkan tiap tahun? Oh, itu Ustaz Somad buat dalil. Enggak. Itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Hufaz. 300,000 hadis, 300,000 hadis dalam kepala. 3. Abbas bertanya kepada Abu Lahab, ada dalam Sahih Bukhari. Bagaimana keadaan engkau Abu Lahab? Kata Abu Lahab, aku masuk neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Khuffifa alayya fi kulli isnain. Azabku diringankan setiap hari Isnin li'itaqi Suwaibah. Karena saya membebaskan budak sahaya bernama Suwaibah. Bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil isnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau yang Abu Lahab dijamin masuk neraka saja diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad SAW, fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Sekarang kalau orang belajar qiraat, Hafs, Umbul, Ibnu Katsir, Warsh, semua berimam kepada Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari membuat maulid. Sekarang kalau orang membaca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, di dalam sanadnya pasti ada 3 imam. Yang pertama Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang kedua Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketiga Zakaria Al-Ansari. Ketiga-tiganya maulid. Macam mana sanad? Kalau dihilangkan orang maulid, semua orang yang buat maulid sanadnya dibuang. Hilanglah sanad qiraat, hilanglah sanad hadis. Jadi kita hanya menyampaikan itu. Orang percaya tak percaya. Kalau kita mau membuat orang semua percaya ke kita, berarti kita merasa katakan kita lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meninggal dalam keadaan apa doa Imam Al-Bukhari? Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbitni. Ya Allah, sudah sempit dunia ini kurasa, cabutlah nyawaku. Meninggal Imam Al-Bukhari, dikuburkan. Selepas dikuburkan, keluarlah harum semerbak dari kuburnya. Musuh-musuhnya semuanya meminta maaf. Apa maknanya? Orang sehebat Imam Al-Bukhari pun tak disukai orang. Sehebat Imam Syafi'i pun tak disukai orang. Macam mana Imam As-Suyuti? Imam Suyuti membuat rumah kecil di tepi Sungai Nil. Sebab begitu banyaknya musuh, sampai akhirnya Imam Al-Qastullani datang melepas kasutnya untuk menghadap Imam As-Suyuti. Suyuti, baliklah lagi kepada masyarakat, tulislah lagi kitab, berfatwalah lagi. Kata Imam Suyuti tidak. Sampai mati dia berada di tepi Sungai Nil menulis kitab. Apa kata Ad-Dawudi? Sebelum meninggal Imam Suyuti menulis 500 juz'in, 500 juz', 500 juzuk kitab dia tulis. Menjauh daripada fatwa, menjauh daripada khitabah. Sebab apa? Sebab banyak orang menuduh dia sariqatul kutub, pencuri kitab. Sebab antara dia dengan Imam Sakhawi niza' sirak luar biasa. Jadi kalau kita membaca sejarah, meringankan hati kita. Yamsaskum qarhun, kalau engkau ada haters, faqad massal qauma qarhun mithlu. Haters zaman dulu pun juga lebih banyak lagi. Jadi kita hanya menjelaskan saja. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau memaksa orang? Kita tak bisa. Innama anta munzir. Engkau hanya boleh memberikan. Masalah maulid, ini dalilnya. Kamu nak ikut, alhamdulillah. Kamu tidak ikut, wa ufawwidhu amri ilallah. Kita sudah menjelaskan. Ini tentang masalah maulid. Tentang masalah khilafiyah. Kita tanya, masalah apa? Masalah kaki celana, ini dalilnya. Masalah janggut, ini dalilnya. Masalah maulid, ini dalilnya. Masalah sayyidina, ini dalilnya. Masalah talqin mayat, ini dalilnya. Masalah sampai bacaan Quran, ini dalilnya. Kalau nak
nak video, tulis saja di situ. YouTube tulis talqin mayat, UAS. Apa lagi? Kaki celana, UAS. Maulid. Buku ada 37 masalah popular. Ada yang ada di grup, ada PDF. Tinggal tengok saja. Kita bagi, kita share, buat video. Maka beberapa kawan buat sahabat, mereka buat kajian 37 masalah popular. Sebab tu masalah khilafiyah. Maka dalam 37 pekan selesai. Ahad ini, selesai. Khatam 37 masalah. Kita sampaikan ke masyarakat, ini dalilnya, ini hujahnya. Selepas itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah orang yang lebih tua, nombor 3. Orang yang lebih tua selalu menengok kita. Walaupun hafazan kita lebih banyak, walaupun jalan kita lebih jauh, walaupun kita lebih alim, dia tak tengok itu. Yang dia tengok, aku lebih tua. Dia selalu melihat kita budak kecil yang baru pandai berjalan. Maka lagi-lagi yang boleh kita lakukan adalah ini dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Walaupun dia menolak kita di hadapan kita, saya tak terima dalil awak. Tapi nanti balik di rumah dia malu-malu. Betul juga kata budak tadi. Kita tunjukkannya dalil. Jangan keluarkan kata cakap kasar, jangan sumpah serapah, lebih konsen pada dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ijma'nya, ini qiyasnya, ini fatwa ulama, ini. Selepas itu habis. Lalu kemudian tentang kapal. Kita sampaikan bahwa saya selalu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Jadi kalau jumpa dengan jamaah, saya suka mendengar tausiah Ustaz. Saya tanya, kenapa suka? Karena tak berat, ringan. Selalu saya, misalnya gini, jangan kapal, jangan pacar. Saya tak begitu. Jadi saya tanya, kalau kalian kapal, pacaran, lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi, mohon maaf, beribu maaf, saya selalu pakai kata-kata yang sampai, walaupun bagi sebagian orang ini kurang adab, tapi saya ingin kalau kata itu sampai ke telinga dia, sampai ke hati dia, sampai ke fikiran dia. Kalau kalian terjadi sesuatu yang tak diinginkan, lalu kemudian maaf cakap hamil, yang siapa yang mengalami? Perempuan. Siapa yang malu? Perempuan. Siapa yang kehilangan? Perempuan. Tertulis di atas, do not accept if cell is broken. Siapa? Perempuan. Masih mau juga lagi. Jadi seringkali saya mengajak jamaah itu berfikir. Perempuan itu dia berfikir, betul juga. Tapi jangan lupa, ibarat kita pergi ke rumah, kita hanya sampai ke pintu saja. Masalah masuk ke dalam, itu tak kita. Kita hanya sampai ke pintu saja. Untuk masuk ke dalam, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menunjukkan ini dalilnya, ini hujahnya, untuk mengambil keputusan. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi kita jangan pernah berhenti menyampaikan. Jangan letih. Kalau kita letih, setan tak letih. Kalau kita pencen, setan tak pernah berhenti. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal masalah di Mesir selesai? Tak selesai. Apakah ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal masalah di Mesir selesai? Tak selesai. Apakah ketika Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti meninggal masalah di Suriah selesai? Tak selesai. Apakah ketika Syekh Yusuf Qardawi meninggal masalah di Qatar selesai? Tak selesai. Kita tidak disuruh Allah menyelesaikan masalah. Kalau dunia ini selesai dari masalah, dia tak dunia lagi, dia jadi surga. Allah hanya tengok kita buat apa. Kalau ditanya Allah nanti, apa yang kamu buat? Kita tulis buku, kita buat khitabah, kita ajarkan, kita buat pondok, kita syarahkan. Selepas itu kita serahkan pada Allah SWT. Kita doakan, itulah yang dibebankan pada kita. Lebih daripada itu dah di luar kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi kalau kita terlampau bersemangat, ternyata tidak seperti yang kita harapkan, nanti kita kena penyakit futur. Semangat yang luar biasa ingin merubah umat ini, setahun 2 tahun buat, tengok tak ada perubahan. Dia anggap macam kapur sirih disapukan ke kunyit, terus berubah. Dia tengok tak berubah, dia futur. Lepas itu dia tinggalkan dakwah, sibuk dengan memancing ikan. Yang lain pas tanya, awak tak dakwah lagi? Letih dah, umat ni tak berubah. Kita buat saja. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan
kirimkan, wa man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin 'alal mu'minin azillatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna fillah lawmata laim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu soalan saja. Apakah kedudukan seorang dai yang macam niatnya tu untuk famous saja, and then once dia dapat famous ataupun FYP lah, and then lepas tu dia bertaubat, apakah dakwahnya sebelum ini diterima ataupun macam mana? Man talaba ilman, siapa yang belajar ilmu, liumari bihi sufaha wa liujari bihi ulama, lam yajid anfal jannah. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa yang mencari ilmu yang semestinya mencari kemuliaan Allah, tapi dia tuntut ilmu itu untuk mendebat ulama, membodohi orang awam, lam yajid anfal jannah, dia tak dapat bau surga. Tentang masalah dunia dengan keikhlasan, maka sama dengan orang yang mengurus sijil dengan ikhlas. Kata, apakah kamu ikhlas menuntut ilmu? Oh ya, saya ikhlas. Kalau memang ikhlas, kenapa urus sijil? Maka dengan mengurus sijil bukan berarti tidak ikhlas. Sama juga dengan pernikahan. Orang yang cinta bukan berarti dia tidak melihat wajah perempuan itu waktu nikah. Karena Nabi menyuruh, lihat wajahnya. Wa ajdaru, dia lebih memotivasi kamu untuk meminang dia. Jadi bukan berarti dengan melihat wajah itu berarti tidak ikhlas untuk menikahi perempuan. Kalau memang kita ikhlas, kita tak tengok wajahnya. Ya kalau anak gadis, kalau orang tua. Jadi artinya apa? Bahwa kalau ada pelajar yang mengurus sijil dia BA, Master, PhD, itu bukan berarti dia tidak ikhlas menuntut ilmu. Kalau ada seorang lelaki menikah dengan perempuan, sebelum menikah dia nak tengok wajahnya, bukan berarti dia tidak ikhlas dalam cinta. Begitu juga kalau ada orang berdakwah, lalu kemudian ada beberapa unsur dunia, itu tidak merusak keikhlasannya. Karena kita disuruh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau itulah yang dijadikan pegangan, maka kita tidak dapat apa-apa. Berdakwah itu wajib, viralnya itu takdir. Yang lain itu hanya mengikut saja. Ustaz Abdul Somad itu bagi tazkirah supaya dia famous, viral, lalu duit YouTube dia, itulah maka kereta dia bunyinya tuk 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 tuk. Maka saya sampaikan, saya dari awal YouTube itu ada sampailah hari ini semuanya untuk ma'had tahfiz Quran. Saya buka ma'had tahfiz Quran free. Untuk apa? Untuk mengalahkan diri saya, untuk mengalahkan. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang yang mengambil duit dari YouTube. Kenapa? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Saya mesti melawan diri saya. Esok hari ketiga, hari keempat, hari Sabtu saya nak pergi ke Miri. Tadi Ustaz tanya saya, Ustaz nanti ke Miri berapa hari? Ahad, Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari. Di mana saja Ustaz nanti? Saya tak tahu. Saya tak tahu, entah di surau, entah di office, entah di rumah orang, entah jumpa dengan siapa, saya tak tahu. Memang begitu saya dulu. Dan saya tak tanya. Sebab kalau saya tanya nanti hati saya berubah. Kita nak pergi ke Malaysia berapa hari? 4 hari ke Kuala Lumpur. Saya tak tahu kita akan ke mana, kita ke rumah siapa, kita ke office siapa, kita jumpa siapa, tak tahu. Tiba dari airport, kita dah di Putrajaya. Rupanya kita nak jumpa PM. Saya pakai baju biasa, saya cakap, macam mana ni? Kok beg mana? Beg masih di airport lagi. Maka waktu jumpa tu yang pertama kalimat saya cakapkan, Datuk Seri, saya mohon maaf, saya tak tahu kita nak jumpa siang ni. Memang begitu dari dulu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sembahyang, jaga hatiku ya Allah, jaga pikiranku ya Allah, jaga diriku ya Allah.
Tapi bahwa saya katakan sayalah orang berhati paling bersih, tidak. Saya selalu sampaikan depan orang banyak, sayalah yang paling riak, sayalah yang paling sum'ah, sayalah yang paling banyak ditengok orang. Saya masuk surga bukan karena tazkirah saya ini, saya masuk surga bukan karena ceramah saya ini, tapi karena doa dari orang-orang yang ikhlas ada di antara jamaah. Saat itu saya bukan sedang menceramahi dia, satu jari saya ke sana, tapi yang keempat ini adalah ke diri saya sendiri. Jadi kalau kita ceramahkan diri kita, suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi bagi tazkirah, lama dia di dalam masjid. Sebab apa? Semua orang nak cium tangan dia. Selepas dari itu, di tengah jalan, dia minta pada driver, berhenti kita kejap. Berhenti kejap ke masjid. Lama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi keluar. Mereka sangka dia sakit perut. Tanya, kenapa Syekh lama keluar? Saya bersihkan tandas yang paling kotor di masjid di tepi jalan tadi. Kenapa? Untuk menghinakan diri saya di hadapan Allah SWT. Buatlah satu amal yang kira-kira yang tahu hanya kita dengan Allah saja, supaya kalau amal yang lain ini rosak, ada satu amal yang kita simpan yang tak rosak. Orang sekarang ada juga yang macam tu, dia tapi live streaming. Hai guys, mari kita jaga hati kita. Jangan semuanya streaming. Ada satu amal yang jangan orang lain tahu. Supaya apa? Supaya itulah yang boleh menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan tinggalkan ini sebab takut famous, takut viral, takut dunia. Nanti kalau kita takut, maka orang yang, cobalah tengok, orang yang minum khamar, dia ada satu channel khas. Dia letakkan khamar depan. Anda sudah mabuk pagi ini? Ada satu channel cerita tentang bagaimana dia buat dosa saja. Begitu mereka. Lalu kemudian orang yang benar diam. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Maka mereka mesti tampil ke hadapan, mesti menegakkan agama. Kalau bid'ah sudah merata-rata, maka ahlu sunnah mesti tegak ke depan. Kenapa? Karena kalau tidak, orang yang betul merasa batil, orang batil merasa betul. Saking banyaknya orang gila, orang waras merasa gila, orang gila merasa sehat. Ada satu orang pergi ke hospital tempat orang sakit jiwa, sakit gila. Masa masuk di awal, orang gila yang ada ramah-ramah itu tanya, awak gila ya? Kata dia, saya yang sehat, kamu ni gila. Masuk dia ke dalam, jumpa lagi orang gila. Kata orang gila tanya, awak dah lama di sini? Kata dia, saya ni orang sehat, kamu ni yang gila. Masuk lagi ke dalam, ke office, semua orang gila tepuk tangan. Orang gila datang, orang gila. Lama-lama dia berfikir, sebetulnya siapa yang gila ni? Begitulah kalau kita tak katakan ini haram, ini tak boleh. Orang yang batil merasa betul, orang yang betul merasa batil. Maka tunjuklah ke depan. Kenapa awak tak sembahyang ke masjid? Saya takut hati saya riak, maka saya sembahyang di rumah. Allah suruh sembahyang ke masjid, Nabi suruh sembahyang ke masjid. Langkahkan kaki pergi ke masjid, bahwa ada riak di dalam, minta tolong supaya dibersihkan. Tarkul amal li ajlin nas, kata Imam Fudail bin Iyad. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riak. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Kita dah pegang duit 10 ringgit. Kalau kita masukkan karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi kita masukkan. Tak jadi kau masukkan, tak jadilah, saya takut riak. Maka itulah riak. Jadi macam mana? Kita buat saja bismillah, kita bersihkan hati kita, kita doa kepada Allah. Jangan tak jadi berdakwah karena takut famous, takut viral. Riak. Beramal karena ingin viral, ingin famous, maka syirik. Kita buat saja apa yang kita buat, kita anggap ini adalah bagian ujian dari Allah, kekayaan ujian. Wa balawnahum bil hasanat was sayyiat. Kami uji mereka dengan hasanat, bukan sayyiat, hasanat. Maka semua ini ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Jadi jangan dai-dai yang muda-muda ni, yang belia ni, jangan sampai takut viral. Jangan sampai takut. Nanti kalau saya viral, macam mana Ustaz? Sedang Ustaz Somad yang kurus, hitam aja banyak, saya baca komen, Ustaz jadikan aku yang kedua. Macam mana yang muda-muda? Jangan takut. Itulah ujiannya. Bila kita masuk surga, mesti ada ujian. Berat Ustaz, kena berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan, balasannya air putih saja.
Maka kita ujian yang berat. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal. Saya senang sekali karena sekarang saya sedang bersama dengan para da'i-da'i muda. Mudah-mudahan terus bersemangat. Janji saya, buat channel ada 20 video, kirimkan ke Mas'ul, nanti kita buatkan endorse. Ustaz Somad dah ada 20 video, tolong Ustaz buatkan video endorse support. Ustaz upload ke channel Ustaz upload juga ke video pendek itu di Instagram Ustaz. Maka itu janji saya, kalau dah ada 20 video, itulah support saya untuk dakwah saudara ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlas fil amal. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Azillana tahta zilli 'arsyika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya latif ultuf bina. Ya man qada amran innama yaqul lahu kun fayakun. Yassir lana umurana. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sendiri Ustaz. Masya Allah. Cendana. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dari mana pokoknya? Cendana Ustaz. Oh, Masya Allah. Oh, sejuk. Lambat. Ya. Belum. Ketika udah mau keluar. Terus bro, oke nanti lagi nih malam itu kan? Iya.
Sempat saja nih. Oh enggak, tadi pakai apa? Pakai kabel. Kabel aja sering biar apa? Biar irit baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih mengajak mati kajian dakwah bersama kita dan sahabat-sahabat di channel pesantren.in. Jangan lupa subscribe, share, komen. Juga follow di Instagram pesantren.in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti yang ditutup malam itu ada tim sini, mereka sudah siapkan alat, jadi kita tinggal join aja. Ya. Oh, 6'4". 6'4". Tidak ada teman nih? Orang sendiri aja. Insya Allah tadi. Yang tiga kenakan Mas. Lagi dan kita semua lancar. Oke.